Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini alhamdulillah kita masih bertemu bersama saya, Ibu Linda, dalam pelajaran IPA Biologi. Pada beberapa waktu yang lalu, kita sudah membahas tentang pewarisan sifat sampai ke monohibridisasi, di mana untuk kelas 9 ada 2 pewarisan sifat yang akan kita bahas, yaitu masalah monohibridisasi dan dihibridisasi. Tetapi sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Baiklah, sambil mengingat materi yang lalu, pada persilangan monohibridisasi atau persilangan dengan satu sifat beda, kemarin kita sudah membedakan antara yang dominansi penuh dan intermediate, di mana perbedaan itu akan kita lihat pada rasio F2 yang dihasilkan dari persilangan. Untuk monohibridisasi dominansi penuh, pada F2 akan menghasilkan rasio genotip 1:2:1, di mana yang homozigot dominan ada 1, yang heterozigot ada 2, yang homozigot resesif ada 1. Nah, sedangkan untuk rasio fenotip adalah 3:1, di mana yang dominan itu akan ada 3, sedangkan yang bersifat resesif akan ada 1. Nah, sedangkan pada monohibridisasi intermedier, rasio pada F2 untuk genotip dan fenotip itu sama, 1:2:1, di mana rasio fenotip untuk yang sifat induk yang muncul itu hanya ada 1:1, sedangkan yang sifat perpaduan dari kedua induk akan muncul 2. Makanya rasio fenotipnya adalah 1:2:1. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan tentang dihibridisasi dan bisa menentukan rasio pada F2 pada persilangan dihibridisasi. Nah, untuk mengetahui bagaimana lebih jelasnya tentang dihibridisasi, kita bersama-sama simak video pembelajaran ini. Yaitu persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda. Kemarin dua sifat beda maksudnya bagaimana? Contoh, kita menyilangkan buah mangga besar rasa manis dengan buah mangga kecil rasa masam. Berarti ada dua sifat beda, rasa dan ukuran. Itu yang dimaksud dengan dua sifat beda. Untuk lebih memperjelas, kita lihat contoh soal. Mendel menyilangkan kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning. Berbiji bulat, warna kuning, dua sifat beda. B besar, B besar, K besar, K besar. Dominan. Dengan tanaman kacang ercis berbiji kisut dan berwarna hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Resesif. Berarti bulat dan kuning adalah dominan, sedangkan hijau dan kisut merupakan resesif. Bagaimana cara mengerjakannya? Seperti biasa, kita buat bagan. Kita tulis dulu parental pertama atau P1. Tadi dalam soal B besar, B besar, K besar, K besar disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Fenotipnya tadi bulat kuning, kisut hijau. Setelah itu kita tulis gamet.
Bagaimana cara mencari gamet? Kita terapkan hukum Mendel kedua, yaitu hukum Mendel asortasi. Kita akan menyatukan secara acak antara gamet yang berbeda. Karena ini ada B besar, B besar, K besar, K besar. Langsung caranya bagaimana? Kita lihat. B ketemu K besar, B besar, K besar. B besar ketemu K besar, B besar, K besar. B besar ketemu K besar, B besar, K besar. B besar, K besar, B besar, K besar. Karena semuanya B besar, K besar, ditulis satu saja. Yang sebelah sini juga sama. B kecil ketemu K kecil, berarti B kecil, K kecil. B kecil ketemu K kecil, B kecil, K kecil. B kecil ketemu K kecil, B kecil, K kecil. B kecil ketemu K kecil, B kecil, K kecil. Karena semua K kecil, berarti tulis satu saja. Kemudian cari F1 atau filial pertama atau keturunan pertama. Kita satukan gamet yang sudah terbentuk, B besar, K besar dengan B kecil, K kecil. Kita satukan yang hurufnya sama, B disatukan dengan B, K disatukan dengan K, dengan aturan huruf yang besar didahulukan. Berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya apa? Sifat tampaknya B besar itu mewakili bulat, kemudian B kecil mewakili kisut. Karena B besar itu dominan berarti bulat, K besar itu kuning, K kecil itu hijau. Karena kuning itu dominan, K besar berarti kuning. Berarti 100% anak dari keturunan pertama adalah bulat kuning. Bagaimana selanjutnya? Kita buat bagan selanjutnya, yaitu bagan parental kedua dengan menghilangkan F1 tadi yang telah dihasilkan dalam bagan pertama. Berarti P2, F1 disilangkan dengan F1. Kita tulis B besar, B kecil, K besar, K kecil, disilangkan dengan sesamanya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Tadi fenotipnya sama, bulat kuning juga. Berbeda dari induknya tadi yang bulat kuning. Bulat kuning pada F1 bersifat heterozigot, sedangkan pada induk yang pertama bersifat homozigot. Kemudian kita tentukan gametnya. Seperti biasa, kita terapkan hukum Mendel 2 atau hukum asortasi dengan menyatukan secara acak dari gamet-gamet yang tersedia, dari fenotip yang tersedia. B besar ketemu K besar, berarti B besar, K besar. B besar ketemu K kecil, B besar, K kecil. B kecil ketemu K besar, B besar, K besar. Di sini kita tulis B kecil ketemu K kecil, B kecil, K kecil. Kita tulis semuanya karena berbeda semua, berbeda dengan persilangan pertama tadi, yaitu gametnya B besar, K besar semua. Kita tulis satu karena ini semuanya berbeda. Ada B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Tulis semua. Sama dengan ini, caranya sama seperti karena sama, kita tulis sama saja. Kemudian kita tulis F2 atau keturunan kedua. Supaya lebih gampang, kita akan membuat tabel untuk persilangan supaya lebih mudah. Tadi telah dijelaskan bahwa kita mendapatkan 4 gamet masing-masing. Kita tulis, kita buat kolom, kita buat tabel seperti ini. Yang sebelah sini kita tulis gamet yang pertama tadi ya, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Kemudian yang tadi juga kita tulis di samping sebelah sini, B besar, K kecil, sama juga seterusnya. Terus kita isi masing-masing kolom. Bagaimana cara mengisi kolom pertama ini? Kita lihat atas, lihat samping. Kita satukan antar gametnya. Berarti ada B besar, K besar, ada B besar, K besar. Berarti B besar, B besar, K besar, K besar. Sebelah sini juga sama, yaitu B besar, K kecil disatukan dengan B besar, K besar. Berarti B besar, B besar, K besar, K kecil.
Untuk menulis di kolom 3 juga sama, lihat atas, terus lihat samping. Berarti ada B besar, K besar, disatukan dengan B kecil, K besar. Kita tulis saja yang besar dulu, B besar, B kecil, K besar, K besar. Terus bagaimana menentukan bulat kuning, kemudian kisut kuning? Saya ingatkan lagi bahwa bulat bersifat dominan, kuning bersifat dominan. Di mana ada huruf B berarti bulat, di mana ada huruf K besar, saya ulangi lagi, jika ada huruf B besar berarti bulat, kalau ada huruf K besar berarti kuning. Kita lihat, B besar, ada B besar berarti bulat, ada K besar berarti kuning. Contoh lagi di sini, B kecil, K besar, B kecil, K besar, K besar. Karena semuanya B kecil, tidak ada B besarnya, berarti kisut. K besar, jelas kuning. Kita hitung bulat kuningnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah tidak ada lagi, berarti bulat kuningnya 9. Kita hitung yang bulat hijau ada 1, 3. 1, 2, 3. Bulat hijau ada 3. Kemudian kisut kuning kita hitung 1, 2, 3. Saya ulangi, bulat kuning ada 9, bulat hijau ada 3, kemudian kisut kuning juga ada 3. Masih ada satu lagi yaitu kisut hijau, cuma ada 1. Bisa kita lihat tadi kesimpulan dari tabel yang pertama tadi bahwa bulat kuning itu pada kolom 1, 2, 5 dan seterusnya ada 9. Kemudian bulat hijau ada 3, kolom 6, 8 dan 14. Kemudian kisut kuning pada kolom 11, 12 dan 15 ada 3 juga. Sedangkan kisut hijau cuma ada 1, yaitu di kolom 16. 9 banding 3 banding 3 banding 1 merupakan rasio atau perbandingan fenotip pada persilangan. Nah, jadi pada video yang sudah kita lihat tadi bahwa pada persilangan dihibridisasi dominansi penuh, pada F2 akan menghasilkan rasio fenotip 9 banding 3 banding 3 banding 1, di mana yang bersifat dominan-dominan ada 9, dominan resesif ada 3, resesif dominan ada 3, dan resesif ada 1. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, dan saya berharap anak-anakku tetap bisa menjaga kesehatan dan tidak bosan-bosannya. Saya akan selalu mengingatkan anak-anakku dimanapun berada, tetap selalu menjaga protokol kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun atau desinfektan, dan menjaga jarak. Jangan lupa hindari kerumunan orang banyak. Demikian dari saya, kurang lebihnya apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.